Kalau kita bicara ASEAN, saya sering menyampaikan ASEAN is the greater of Indonesia. Karena kenapa? 40% ekonomi ASEAN dari Indonesia. 36% populasi ASEAN yang dimana dari 650 juta, 285 juta ada di Indonesia. Pemirsa, meski banyak tantangan ekonomi global, perjalanan ekonomi Indonesia terbukti cukup kuat dan solid. Bahkan tercatat ekonomi Indonesia berkontribusi aktif sebesar 40% terhadap total perekonomian ASEAN. Menteri Investasi dan Hilirisasi dalam Forum Investor Daily Summit 2025 menegaskan bahwa perlu adanya keseimbangan perspektif ekonomi makro dengan dinamika ekonomi dunia dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian global. Di mana Indonesia saat ini memiliki persepsi perekonomian jangka panjang yang cukup positif, terlebih lagi perekonomian Indonesia tercatat menjadi pengisi 40% total ekonomi ASEAN. Rosan menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi, iklim hingga rantai pasok yang berorientasi jangka panjang. Kalau kita bicara ASEAN, saya sering menyampaikan ASEAN is the greater of Indonesia. Karena kenapa? 40% ekonomi ASEAN dari Indonesia. 36% populasi ASEAN yang dimana dari 650 juta, 285 juta ada di Indonesia. Dari luas tanah, 40% luas tanah ASEAN juga dari Indonesia. So obviously Indonesia mesti menjadi natural leader of ASEAN. Dan oleh sebab itu inilah peran yang dimainkan, yang kita jalankan pada saat ini. Dan ini kita bisa lihat dilakukan secara sangat-sangat luar biasa oleh Bapak Presiden. Di sisi lain, dalam menghadapi arah transformasi ekonomi di tengah perubahan tatanan global, perlu upaya maksimal dalam mengelola nilai tambah, inovasi berbasis pengetahuan, karena Rosan menegaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya bergantung pada investasi besar. Dari Jakarta, tim liputan, IDX Channel. PT Sepatu Bata Tbk resmi menghentikan kegiatan usaha industri alas kaki untuk kebutuhan sehari-hari. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada 25 September 2025. PT Sepatu Bata Tbk atau Bata resmi menghentikan kegiatan usaha industri alas kaki untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam risalah resmi RUPS LB, pemegang saham menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menghapus kegiatan industri alas kaki dari lini bisnis utama perusahaan. Selain itu, RUPS LB juga menyetujui penyusunan ulang seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut. Langkah ini menandai perubahan arah bisnis Bata setelah puluhan tahun dikenal sebagai produsen sepatu ternama di Indonesia. Keputusan tersebut diambil di tengah kondisi keuangan yang masih merugi. Pada paruh pertama 2025, Bata mencatat rugi bersih 40,62 miliar rupiah meski turun dari 127,43 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun penjualan bersih anjlok 38,74% menjadi 159,43 miliar rupiah, menandakan tekanan berat pada kinerja operasional perusahaan. Sebelumnya Bata telah menutup pabriknya di Purwakarta pada April 2024 akibat rugi berkelanjutan dan turunnya permintaan pasar. Kenaikan biaya produksi juga memperburuk kondisi keuangan dan memicu efisiensi besar-besaran di berbagai lini usaha. Dengan keputusan ini, Bata kini fokus pada strategi distribusi dan penjualan retail, bukan lagi produksi dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Panorama Sentra Wisata Tbk menyiapkan berbagai strategi untuk memanfaatkan momentum musim libur akhir tahun 2025. Perseroan optimistis terjadi peningkatan permintaan di seluruh segmen usahanya, terutama pada masa puncak atau high season wisata. PT Panorama Sentra Wisata Tbk menyiapkan berbagai strategi untuk memanfaatkan momentum musim libur akhir tahun 2025. Korporat Sekretari Panorama Sentra Wisata AB Sadewa menyebutkan bahwa tren perjalanan domestik untuk libur Natal dan Tahun Baru masih didominasi oleh keluarga dan kelompok kecil.
Destinasi seperti Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo menjadi tujuan utama yang paling diminati wisatawan. Selain segmen inbound, permintaan untuk segmen outbound dan MICE atau Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibition juga diproyeksikan meningkat. PANR menyiapkan penyesuaian dan paket produk yang menarik guna mengakomodasi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Untuk memperkuat penetrasi pasar, PANR juga menggandeng berbagai mitra di sektor pariwisata seperti hotel, maskapai penerbangan, dan penyedia layanan transportasi guna menghadirkan pengalaman wisata yang lebih terintegrasi dan nyaman bagi pelanggan. Lebih jauh, perusahaan juga meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam pemasaran dan komunikasi, serta menyediakan layanan konsultasi perjalanan yang personal agar dapat memenuhi preferensi dan kebutuhan pelanggan yang beragam. Optimistis strategi ini akan membantu perusahaan meraih pertumbuhan pendapatan yang signifikan di kuartal terakhir tahun 2025, sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu penyedia jasa wisata terkemuka di Indonesia. Dengan strategi matang memanfaatkan momentum libur akhir tahun dan fokus pada kebutuhan pelanggan yang beragam, PANR berupaya memenangkan persaingan di industri pariwisata Indonesia dan memberikan pengalaman wisata berkualitas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Radian Utama Interinsco Tbk semakin agresif mengejar kontrak baru di sektor migas dan non-migas dengan fokus pada proyek yang memiliki margin laba tinggi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Direktur Ruis Suharto Nurcahyono membeberkan bahwa hingga kuartal 2 2025, perusahaan telah meraih kontrak baru senilai 1,31 triliun, melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 673 miliar rupiah. Memasuki kuartal 3 2025, akumulasi nilai kontrak baru yang diperoleh mencapai 1,64 triliun rupiah, mendekati total kontrak sepanjang tahun 2024 yang senilai 1,6 triliun rupiah, menandakan akselerasi bisnis yang kuat. Ruis tetap selektif dalam memilih proyek dengan margin tinggi untuk memastikan pertumbuhan laba yang optimal. Strategi ini diyakini mampu memperkuat kinerja keuangan perusahaan di tengah persaingan ketat di pasar energi dan infrastruktur. Fokus pada proyek dengan margin tinggi dan akuisisi kontrak yang agresif membuat PT Radian Utama Interinsco optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan dan memperkuat posisinya di industri migas dan non-migas. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 45.000 sumur milik masyarakat telah rampung diinventarisasi dan siap untuk segera dikelola. Terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas membuka peluang bagi koperasi BUMD dan UMKM untuk bekerja sama dengan kontraktor migas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencatat sebanyak 45.000 sumur rakyat telah diinventarisasi untuk segera dilegalkan pengelolaannya melalui koperasi, BUMD maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini dilakukan usai terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi migas. Aturan ini nantinya membuka peluang bagi koperasi, BUMD, dan UMKM untuk bekerja sama dengan kontraktor migas atau KKKS dalam mengelola sumur-sumur tua atau tidak aktif. Bahlil bahkan menyebutkan langkah ini merupakan terobosan baru di sektor energi pasca reformasi yang berpihak kepada rakyat. Cara kerjanya adalah Dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisir polanya dari bawah, dari Bupati Wali Kota ke Gubernur. Sudah menginventarisir kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat. Ini kita serahkan kepada rakyat, kepada daerah lewat koperasi, UMKM, dan BUMD. Dengan memperhatikan pengelolaannya, keselamatan, baik keselamatan kerja maupun dalam aspek lingkungan. Nantinya hasil produksi dari sumur minyak rakyat tersebut dibeli oleh Pertamina atau KKKS lain yang memiliki fasilitas kilang atau refinery dengan harga yang telah ditetapkan sekitar 80% dari harga Indonesian Crude Price, sehingga perputaran ekonomi di daerah akan terjadi karena langsung dibayar di daerah. Jakarta, Devin Mansyah, IDX Channel.